Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Sofi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya meminta waktunya Ibu untuk kita refleksi sebenarnya berkaitan dengan program yang ada di sekolahan ini. Bu Sofi bisa meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara kita hari ini? Oke. Berkenaan dengan SPMI yang kemarin kami sosialisasikan, dari sekolah sudah mulai mengisi instrumennya belum, Mbak? Sudah. Sudah ada kendala di dalamnya tidak? Kalau kendala itu kan baru pertama kali. Kita juga mencoba-coba, terus kemudian ada yang contoh di situ diadopsi. Oke. Untuk menguatkan berkaitan dengan pelaksanaan SPMI di SD Negeri Sarwadadi 1, hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan perencanaan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh sekolahan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi dan refleksi yang berbasis data. Kalau untuk perencanaan di sekolahan sendiri, untuk Sarwadadi 1 sudah menyusun RKT belum? Sudah ada RKT-nya. Coba saya lihat ya. Ini RKT untuk tahun yang sekarang. Penyusunannya kapan, Bu? Ini pas Juni akhir ya. Juni akhir. Yang dilibatkan dalam penyusunan siapa saja? Seluruh guru dan tenaga kependidikan juga. Kemudian komite. Oh, dari komite. Kemudian Bu Sofinya selaku pengawas. Nah, ya, oke. Kemudian kalau dari RKT ini, dasar penyusunannya ini Bu Sofi ambil dari mana nih? Kalau itu dari rapat pendidikan, cuma saya lebih jelasnya berdasarkan poster karena SD Sarwadadi 1 itu kebetulan yang masih orange ini ada literasi, karakter, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Ini secara otomatis juga menjadi rekomendasi prioritas di rapat pendidikan, kemudian dituangkan di RKT. Kalau di hasil rapornya ini kan semuanya ada 6 dimensi ya. Kalau Mbak Sofi membaca berkaitan dengan hasil rapor pendidikannya SD Sarwadadi 1, memaknainya seperti apa hasilnya ini? Dari dimensi yang literasi. Untuk literasi ya? Iya. Untuk literasi ini turun dari 2024. Kemungkinan apa itu dari KMBK ya? Literasi numerasi. Kemudian kalau untuk karakter murid ini turun mungkin dari survei yang pas ANBK itu apa ya, Bu? Surlingjar. Surlingjar itu. Terus kalau untuk hasilnya dari ke-6 dimensi ini, mana yang capaiannya paling turun atau menjadi paling rendah? Biasanya kan ada yang nilai paling rendah dan dia turunnya paling tinggi, ada juga turunnya paling drastis tapi tidak sampai menjadi capaian yang paling rendah, yang paling turun. Literasi dan numerasi. Turun. Karakter murid. Kemudian ke kualitas nomor 1, 2, 3 terus. Kalau untuk yang naik? Untuk nggak ada yang naik, cuma masih aman itu nilainya. Kebetulan turun semua, cuma kebetulan yang masih hijau ini kondisi keamanan sekolah dan kondisi kebinekaan. Oke. Kalau misalkan seperti di literasi murid, di sini nilai turun dari 2024. Ini sudah sempat dianalisis atau belum ketika penyusunan RKT? Ini turunnya itu di bagian yang mana literasinya? Sudah sempat dianalisis belum ketika penyusunan? Ini berarti langsung ambilnya dari yang mana nih? Muncul identifikasi yang ini yang akhirnya masuk ke RKT? Prioritas. Dari prioritas. Semua poinnya diambil atau beberapa? Beberapa. Karena kebetulan kan rekomendasinya banyak sekali, jadi kita ambil yang prioritasnya, yang diprioritas dari Kemendikbudnya.
yang menjadi intervensi literasi pertama murid. Literasi murid berkenaan dengan kompetensi ini. Kompetensi membaca. Kegiatannya apa nih Mbak untuk Nanti di IHT RKT ini? IHT itu kan nanti kemampuan dengan temanya itu mengambil untuk kemampuan guru dalam apa ya? Meningkatkan kemampuan guru dalam hal literasi ini nanti diharapkan diaplikasikan ke murid itu. Jadi kan walaupun ini di sini murid berpusatnya murid, tapi kan pelaksanaannya tetap guru. Jadi kita tetap mengutamakan kemampuan guru yang kita upload. Berarti kompetensinya ya, kompetensi guru dalam literasi. Di sini kan nanti ada banyak dari narsum kan untuk meningkatkan kualitasnya guru dalam metode mengajar, ataupun kita diberikan link-link buku digital yang lebih komplit daripada buku-buku di sekolah. Literasi digital peningkatan ya berarti ya Mbak ya. Terus kalau di sini programnya sendiri ada berapa untuk literasi sendiri itu? Programnya ya selain ini IHT, kemudian yang 15 menit sebelum membaca itu. Cuma ini kan kebetulan yang katanya dulu itu kan belum ada evaluasi loh, kayak 15 menit cuma membaca aja. Saya sarankan untuk ada evaluasi, jadi anak nanti bisa menceritakan isi buku yang dibaca. Ya. Kemudian untuk Asmaul Husna itu juga. Itu kan termasuk literasi. Ya, Asmaul Husna sebelum kegiatan atau apa nih? Terutama untuk pengembangan minat. Ini perpustakaan. Perpustakaan. Perpustakaan itu ada kendalanya, belum ada petugas. Gitu. Terus tadi ada itu lagi sebenarnya Asmaul Husna, belum tertulis. Terus kalau dari yang beberapa kegiatan identifikasi tadi diambilnya dari prioritas rekomendasi ya Mbak ya. Kemudian sampai ke akar masalahnya, kemudian melaksanakan kegiatan benahi, sampai ke programnya ini dari pihak sekolah sendiri itu yang dilibatkan itu siapa saja tadi kan sudah disebutkan. Terus bagian pelibatannya itu seperti apa? Melalui rapat kerja itu kan ada laporan program dari guru, kemudian ada asesmen murid juga, kemudian ada saran-saran dari komite juga. Gitu berarti dari pihak sekolah menyampaikan program-program yang sebelumnya dievaluasi ada kendala, terus berhasil apa tidaknya. Berarti itu semua yang tadi disebutkan sama Mbak Sophie, ada saling kepala sekolah tentunya ya. Kepala sekolahnya ikut ya? Ikut. Berarti ada gurunya nih dianalisis gitu enggak ya, bareng ya untuk rapor pendidikannya. Kemudian dari pihak komite dilibatkan dengan pemaparan tadi, sharing. Sharing. Kita juga selain rapat kerja kan kadang ada yang belum didiskusikan, ya berarti di luar rapat kerja juga kita berdiskusi dengan guru. Namanya orang kan kadang terlupa. Nah ya, oke. Terus untuk dari pelibatan terkait dengan yang sudah disebutkan tadi, kan tadi melalui rapat juga ya, ada rapat kerja, ada berita acara untuk kegiatan rapatnya. Ada undangan dan notulenya. Kalau berita acara kayaknya tadi belum ada. Oke. Untuk besok terkait dengan RKT ini kan memang sudah menggunakan format yang ada di rapor pendidikan ya, di hasil rapor pendidikannya. Nanti untuk menjadi dokumen sekolah agar kalau misalkan seperti ini kan riskan untuk ketriwal gitu, tertumpuk dengan dokumen yang lain.
Nanti berkaitan dengan RKT untuk yang berikutnya, mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan biar jadi dokumen resminya. Apa saja Mbak kalau yang perlu mau ditambahkan di RKT ini? Penjadwalan. Ya ada mungkin seperti tadi kan rapat ya, ada berita iya. acaranya, Undangan, betul, notulen, jadwal ya bisa. Jadi kakak ini sudah ada rincian kegiatannya ya, estimasi kegiatan. Nah, ini sudah ada analisis kebutuhannya ya, seperti yang tadi disampaikan, bisa nanti disertakan. Terus kalau misalkan memang ini nantinya akan menjadi dokumen yang menjadi acuan sekolah dalam 1 tahun itu, berarti tentunya akan ada lembar pengesahan. Ya, disahkan untuk RKT-nya. Jadi berkaitan dengan RKT sekolahan memang sudah melaksanakan ya, sudah menyusun untuk 1 tahun ke depan. Berarti ini sampai dengan Desember untuk estimasi waktunya. Sampai Desember. Di Desember. Nah, ini apa Mbak? Desember. Ini arkas. Oh, arkasnya. Dari kegiatan di sini ada yang dimasukkan ke arkas. Apa saja? IHT tadi. Kemudian untuk pembelian buku-buku selain buku pelajaran, karena untuk menunjang literasi yang tadi itu turun. Kemudian paling KKG. Terus untuk dari komitenya, mereka kan turut menganalisis rapornya ya Mbak ya. Ini di sekolahan itu biar masyarakat, utamanya murid ya, murid dan juga masyarakat umum tahu hasil atau progres rapor pendidikannya, bagaimana cara sekolah mensosialisasikan berkaitan dengan hasil rapor pendidikan ini Mbak. Kalau dengan guru dan komite, kemudian tenaga pendidikan kan sudah ya. Kalau ini ya sebenarnya harusnya di sini juga ada parenting. Besok rencananya di RKT ini itu ada parenting. Nanti rencananya di situ kita memaparkan. Memaparkan dari hasil rapor pendidikan. Visi misi sekolah disampaikan, disosialisasikan. Terus kalau untuk kayak tadi, ini kan untuk 1 tahun ya. 1 tahun kan periodenya dari Januari sampai Desember. Terus kita di bulan Juni ini, kemarin kan akhir tahun pelajaran sebelumnya dan menyongsong tahun ajaran yang baru. Ini kalau untuk kita mendeteksi, oh ya kegiatan ini udah diselesaikan, kegiatan ini belum, itu pakainya apa Mbak? Ada yang terinci, sudah ada terincinya belum? Ini mau dilaksanakannya kapan? Ini mau dilaksanakannya kapan? Seperti itu sudah ada atau belum? Misalkan kayak tadi, yang pertama IHT tadi ya, IHT dilaksanakan di Februari. Sudah dilaksanakan belum untuk Februari kan kemarin ya, berarti belum. Sudah. Sementara kan saya di sini kan April. Berarti ini kayaknya belum loh. Belum. Tapi masing-masing sudah ada untuk alokasi waktunya ya, kapan mau dilaksanakan. Kemudian untuk program yang sudah disusun dalam 1 tahun ini masuk tidak ke kurikulum sekolah? Ya. Kurikulum sekolah ya paling yang literasi ya, yang pembiasaan itu. Selain penyusunan RKT, selain dari rapor pendidikan kan ada dari data eksternal juga, kayak misalnya pembiasaan itu. Pengamatan ya berarti ya. Observasi kegiatan. Berarti sudah masuk semuanya dalam KSP-nya, atau kemarin masih ada yang terlewat atau bagaimana? KSP-nya kayaknya kemarin masih ada yang terlewat. Untuk KSP ini terus terang aja kan kita menyusun kan juga adopsi lah ya. Adopsi
disesuaikan. Kemudian untuk saya sendiri pribadi itu yang untuk pengorganisasian dan perencanaan belajar. Pengorganisasian dan perencanaan. Oh ya, masih kesulitan di sana. Kalau untuk kesulitan yang lainnya ada, Mbak? Kesulitan yang lainnya ya mungkin kalau pengalaman di SD lain atau itu ya, saya kan di Sarwadadi 1 baru ya, itu kok program misal sudah 2 tahun literasi numerasi sudah saya maksimalkan untuk merencanakan literasi agar ditingkatkan, gurunya juga sudah diberikan peningkatan gitu ya, tetapi kok hasilnya masih belum sesuai harapan. Kendalanya itu ya. Kayak Sarwadadi ini juga literasi dan numerasinya itu masih menjadi umum. Iya, masih ini ya cukup tinggi ya penurunannya ya. Kalau di sini oh ya paling perlu ditingkatkan itu adalah numerasinya. Mungkin makanya ini apakah di ANBK, hasil ANBK ini? Ya, jadi kalau berkaitan dengan litnum itu memang ambilnya dari ANBK dan di sini masing-masing ini tiap dimensi semuanya itu ketika di rapor pendidikan itu kita bisa mengetahui indikator mana yang paling turun. Apakah karena numerasi itu kan sebenarnya berkaitan dengan literasinya. Jadi literasi sendiri itu juga masuk dalam indikator dari numerasi. Bisa juga nanti bisa dicek ya bersama dengan timnya di sekolahan, dianalisis lagi setiap masing-masing dimensinya itu. Contohnya numerasi ya. Numerasi kita itu yang paling turun itu yang mana nih? Bagian mana? Apakah di situ kemampuan literasi mereka? Artinya kalau literasi itu kan mungkin karena ANBK kan soalnya bukan yang misalkan nih ya gambar luasnya berapa itu kan tidak kan, tapi ada soal cerita. Nah betul ya. Itu butuh pemahaman, butuh literasi, bisa juga mungkin itu yang turun atau pemahaman mereka berkaitan ini hasil rapor pendidikannya. Iya, hasil rapor pendidikan ya. Coba kita lihat ke numerasi membaca dan sastra. Kemungkinan ya, kemungkinan itu di soal cerita. Literasi. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ada kemampuan numerasi kan sama. Jadi masing-masing dimensi ketika masuk di prioritas ini kan ambilnya Mbak pasti dari lembar prioritas. Ini secara keseluruhan ya. Ini semuanya ini hasil. Nah, ini coba kita lihat. Itu ada beberapa set di rapor pendidikan. Cara menggunakannya sudah ada di set yang pertama. Ini adalah panduan umum pemanfaatan rapor pendidikan. Di sini kalau tahun kemarin itu IRB, identifikasi, refleksi, dan langsung dibenahi seperti apa. Kalau sekarang prosesnya adalah IRBB. Jadi mulai dari identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi layaknya kalau misalkan dokter diagnosis ya, ini sebenarnya gejala-gejala ini itu sakit apa. Kemudian setelahnya itu refleksi. Direfleksi itu apa? Tetapkan perbaikan prioritas layanan di satuan pendidikan. Terus setelahnya benahi. Benahi nanti ada 2 untuk tahun ini. Yang pertama adalah benahi untuk rencanakan upaya perbaikan. Jadi kan tadi sudah ada masalahnya. Numerasi contohnya kan karena yang paling turunnya drastis ya, yang paling menjadi prioritas tadi. Kemudian numerasi ini permasalahannya itu ada di mana, itu kita bisa lihat di lembar refleksinya nanti. Terus sebelah refleksi itu akan disajikan benahi. Benahi nanti ada 2, benahi perencanaan dan benahi implementasinya. Kalau benahi perencanaan dari kegiatan yang tadi itu refleksi muncul masalahnya ternyata ini. Nah dari masalah ini contohnya dari numerasi, tetapi kita menemukan literasinya ternyata anak yang masih rendah. Literasi ini nanti mau dibenahi dengan cara apa, dikasih obat apa gitu. Nah nanti ini yang akan menjadi
perencanaan program. Itu seperti itu. Terus contohnya misal dari literasi, di sini nanti kita akan melihat rekomendasi dari Kemendikbudrismen itu apa. Contohnya tadi yang sudah dibuat sama tim di Saurudadi 1 kan ada IHT. Ya, kita programkan di IHT. Terus setelahnya belum selesai. Jadi bukan terus kita merencanakan itu finish, itu tidak. Berikutnya ada benahi implementasi, itu mengadakan evaluasi hasilnya. Contohnya kayak tadi IHT direncanakan tadi di bulan apa? Februari ya. Iya. Nah, di bulan Februari kemarin sudah terlaksana belum untuk IHT-nya? Belum. IHT-nya belum. Ini KKG untuk yang Februari. Oh, yang Februari KKG. Nah, contohnya KKG tadi IHT melalui KKG. Kalau KKG itu internal atau bersamaan dengan yang kecamatan, Mbak? Mungkin kalau sini itu lebih ke gugus. Ke gugus, ya. Nah, contohnya kita menjadwalkan gugus, artinya kan itu melibatkan sekolah lain ya. Terus kita evaluasi di ini benahi, yang berikutnya adalah benahi implementasi. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau belum? Diprogramkan kan tadi di bulan Februari, sudah dilaksanakan belum? Oh iya, nanti coba. Dan April saya di sini. Oh iya, untuk program-program yang sebelumnya itu bisa di cross check sudah dilaksanakan apa belum, misalkan sudah. Nah, dalam kegiatan ini sudah, itu targetnya kita bagaimana, misalkan karena itu IHT-nya kan tadi tentang peningkatan kompetensi guru dalam literasi guru, mereka mungkin bagaimana nih metode pembelajaran ke anak ya, berkaitan dengan itu. Dalam IHT-nya membahas misalkan pemanfaatan layar IFP ini. Apakah dari situ sudah dibuat jadwalnya? Karena kan punya satu aja. Ya. Kalau misalkan nanti bareng-bareng kan bisa saja tumbuhkan gitu ya. Berarti kan butuh apa biar tidak saling rebutan? Penjadwalan. Ya, penjadwalan sudah ada atau belum? Nah, itu namanya benahi implementasi. Terus setelah oh iya ini udah dilaksanakan kemarin, dilihat siapa saja yang kemarin melaksanakan implementasi hasil IHT-nya, kelas mana nih yang sudah memanfaatkan IFP. Oh ternyata misalkan sudah semuanya, berarti besok kita bisa ke peningkatan yang lainnya. Nah itu untuk di program yang berikutnya. Terus kalau misalkan oh baru kelas yang ini, baru misalkan kelas tinggi gitu ya, kelas 5, kelas 6, kelas 4-nya saja juga belum gitu. Itu bisa menjadi evaluasi berikutnya akan seperti apa dengan program itu. Nah, ini adalah benahi implementasi itu untuk rapor pendidikan. Jadi ketika kita melakukan eksplor itu memang akan lebih mendalam ketika kita melakukan bersama dengan tim. Jadi masing-masing itu kita akan membaca bersama-sama, menganalisis bersama. Nah ini kalau di lembar yang kedua, set yang kedua, ini kalau di Excel set yang kedua itu masih diurut berdasarkan dengan urutan ini penomorannya. Jadi dimensi A1 ya, penomoran dimensi. A1 itu punyanya literasi. Jadi hasilnya literasi seperti apa. Kemudian yang kedua kalau udah selesai itu numerasi gitu dan seterusnya. Jadi masih belum diurut dari capaiannya. Terus di sini ini kalau literasi itu ada beberapa subindikatornya. Contohnya ini kalau untuk literasi kan itu A1. Terus subindikatornya itu ada apa saja? Ada kompetensi membaca teks informasi, terus ini ada apa? Kompetensi membaca teks sastra, terus kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Jadi masing-masing akan ada hasilnya. Contoh, kompetensi membaca teks informasi, capaiannya turun. Ini berarti naik atau turun dibandingkan dengan tahun, iya betul, tahun kemarin. Nah ini turun. Kalau kemampuan literasi untuk ini, nah ini udah ada rinciannya. Dia naik 0,20. Tapi untuk membaca teks informasinya itu masih turun. Iya betul.
turun semua. Dan yang turunnya paling tinggi yang mana? Seperti itu. Jadi masing-masing ini akan memiliki sub indikator. Jadi dimensinya itu indikatornya apa, terus masing-masing akan ada subnya. Nah itu ditelaah bersama-sama dengan warga sekolah gitu. Jadi ini masih urut berdasarkan penomoran dimensi. Terus di lembar kedua itu ada rekomendasi. Rekomendasi itu berarti semuanya udah mulai di ranking. Ranking 1 sampai ranking berapa? 42 ya kalau nggak salah. Nah, itu mana yang paling dinilai perlu intervensi tinggi. Itu dia akan naik ratingnya untuk segera diintervensi ya. Terus setelah rekomendasi ini semuanya akan muncul, dan berikutnya adalah prioritas. Lembar prioritas. Kalau sudah masuk ke prioritas rekomendasi itu akan ada 12 item. 12 item dari 6 dimensi. Berarti masing-masing dimensi menghadirkan berapa intervensi? 2 intervensi. Iya. Nah, ini rekomendasi prioritas. Kalau tadi yang Mbak ambil kan berarti dari sini ya. Rekomendasi prioritas yang paling tinggi ratingnya untuk segera diintervensi adalah yang kemampuan literasi ya. Dan ini adalah identifikasi, dicek mana sih dari ke-6 aspek ini, dimensi ini yang paling perlu diintervensi, ratingnya paling tinggi. Di sini naik sebagai pertama sendiri, itu literasi. Terus ini identifikasi dari literasi ini, akar masalahnya apa? Oh, ternyata akar masalahnya adalah kemampuan literasi, yaitu tentang apa? Tentang kompetensi membaca teks sastra. Jadi murid itu dalam kompetensi ini dinilai capaiannya itu masih rendah, seperti itu. Dan ini adalah kegiatan benahinya. Kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan, sehingga muncul inspirasi benahi. Ini kan yang tadi Mbak udah lakukan. Itu prosesnya dari itu. Kalau sudah selesai, jangan lupa nanti dilakukan benahi yang kedua. Jadi kan udah identifikasi, kemudian refleksi, benahi betul, terus setelahnya benahi implementasi ya, seperti itu. Terus untuk yang KSP tahun kemarin, apakah sudah ada kaldiknya? Tahun yang sekarang. Yang sebelumnya, kalau ini untuk RKT ini kan berarti 1 tahun ya, bulan Januari sampai bulan Desember itu akan bertemu dengan 2 tahun pelajaran. Ya, kalau tahun pelajaran yang kemarin sudah ada rapor pendidikannya, rapor pendidikan kaldik di KSP ya? Iya, yang tahun kemarin. Sudah di dalamnya sudah sih. Sudah punyanya sendiri atau masih punyanya Jawa Tengah? Jawa Tengah. Oh iya. Nah, kalau misalnya masih Jawa Tengah, sudah memasukkan kegiatan internal sekolah belum? Kegiatan internal sekolah kayak misalnya tadi IHT kapan dilaksanakan, sudah masuk atau belum? Belum itu ya. Masih bentuk umum dari Kaldik. Oh iya. Terus kalau yang tahun ini? Tahun ini sementara juga masih umum. Masih umum. Kenapa belum dibuat yang sendiri? Ya, belum apa ya? Belum mampu lah. Itu kita perlu bagaimana tahu caranya. Oke. Berarti belum memahami tahapannya ya, Mbak, tahapan Cuma pembuatan. Ini sebagian ini karena ada hubungannya dengan RK. Kalau Kaldik belum. Berarti kalau masuk ke arkasnya sudah, tetapi masuk ke kaldiknya belum. Ya. Oke. Baru cuma kan ya kalau yang Jawa Tengah libur terus apa gitu loh. Kalau ya, yang umum. Kalau secara pembelajaran. Kalau untuk
KSP itu kan kurikulum sekolah sendiri. Nah, itu sebaiknya dilengkapi dengan Kaldik yang memang punyanya sekolah. Betul. Contohnya kayak tadi banyak sekali untuk program-programnya. Kapan nih dilaksanakan IHT, kan tadi ada IHT mungkin. Kaldik dari Iya, saya lupa nanti. Kaldik masing-masing sekolah sebenarnya berbeda ya dengan Kaldik Sarwadadi 1 misal beda dengan Sarwadadi 2 karena programnya kan juga beda. Betul, iya. Jadi kalau yang kita peroleh Kaldik dari Jawa Tengah itu pastikan penandanya itu secara umum se-Jawa Tengah gitu ya. Di situ ada yang berlaku secara nasional berkaitan dengan hari libur, terus mungkin tes, tapi itu berlaku secara umumnya. Nah, dari kegiatan umum tersebut, apakah sekolah tidak memiliki program? Kan ada ini. Nah, ya contohnya seperti tadi kita ambil contoh yang pertama saja ya, yang ini misalkan IHT. IHT tadi direncanakan dilaksanakannya di bulan Februari. Nah, Februari melalui kegiatan komunitas belajar ya. Itu kan kalau sekarang berarti ambilnya ada di Hari Belajar Guru. Hari Belajar Guru ini dari pihak sekolah itu bisa menentukan kapan nih mau kita tetapkan Hari Belajar Guru. Misalkan di hari yang biasanya anak-anak lebih longgar, hari apa Mbak? Kalau sekarang 5 hari sekolah menurut saya itu setelah jam pembelajaran anak pulang ya. Mungkin bisa diambil semisalkan karena kita kan mengawali ya. Nanti kalaupun misalnya itu sudah rutin itu lebih bagus. Karena mengawali misalkan kita ambil dalam seminggu atau 2 minggu sekali ambil hari apa, misalkan atau 1 bulan sekali di hari apa? Jumat. Minggu keberapa? Minggu kedua. Nah, di kalender pendidikan itu ditandai di hari Jumat misalkan diberi warna HB atau HBG gitu ya. Nanti di bawahnya diberi keterangan Hari Belajar Guru. Seperti itu, HBG sama dengan keterangannya Hari Belajar Guru. Jadi untuk kalender pendidikan Sarwadadi 1 bisa sangat berbeda sekali dengan Sarwadadi 2. Iya, betul, khususnya berkaitan dengan yang program-program tadi. Akan lebih sistematis. Ya, betul, akan terarah. Cuma kita belum tahu cara membuatnya yang lebih lebih tepat dalam pembuatannya ya. Oke, nanti kita bisa tepat sasaran, lebih mudah dalam pembuatan itu bagaimana? Harapannya Mbak gimana biar nanti meningkat pemahamannya itu? Ya, ada mungkin dengan guru pengawas, ada semacam kayak kemarin itu sosialisasi, tapi dengan workshop ya. Ya, workshop terus, tapi sudah itu bukan cuma sosialisasi, sudah mengerjakan gitu loh, cuma enggak itu nanti diselesaikan di sekolah. Jangan cuma itu, kadang-kadang kita memahami sosialisasinya tapi pas mengerjakan bingung lagi. Berarti mending workshop langsung ya. Oke, workshop penyusunan Kaldik. Ya. Kemudian untuk KSP juga jangan terlalu dari sosialisasi ke itu mepet ya. Jadi pengembangannya itu ya susah kalau misalkan ini kadang butuh proses yang agak panjang untuk baca data ya sebenarnya. Prosesnya panjang sekali. Bulan apa nih kalau misalkan Mbak mau di ini berkaitan dengan KSP kan harusnya ada evaluasi, terus baru nanti seperti tadi tuh ada benahi implementasi, terus mungkin refleksi. Proses mungkin dari refleksi dulu, kemudian untuk kedepannya bulan apa misalnya dijadwalkan itu workshopnya, sudah bawa data masing-masing refleksi, terus kemudian di workshopnya sudah mulai pengerjaan. Baik, berarti ini kalau misalkan ini persekolahan atau bisa bareng-bareng? Untuk umum bareng-bareng, sosialisasi bersama.
Terus Kemudian untuk mengerucut mungkin apa? workshop ya, workshop per sekolah. Workshop. Oke. Ya, berikutnya masih berkaitan dengan program sekolah. Ini tadi Mbak sudah menyampaikan ya, pelaksanaan evaluasi atau refleksi berbasis data yang melibatkan berbagai pihak yang relevan. Kalau tadi rapor pendidikannya sudah digunakan untuk pengembangan RKT-nya. Selain rapor pendidikan, ketika menyusun RKT maupun KSP, tadi kan ada pengamatan. Berarti udah ada 2 data ya Mbak ya. Terus data yang lainnya ada lagi yang digunakan dalam penyusunan program sekolah? Ini laporan program. Kan kalau program kan situ ada ketuanya. Kita cross check laporannya juga bagaimana, kendala atau apa, ada peningkatan apa tidak. Kemudian diskusi, kadang-kadang kan guru juga berkeluh kesah, ini murid saya kok kayak gini. Nah itu diskusi itu ada forum khusus? Ada forum khusus, ada forum khusus sebenarnya. Cuma kan kadang kita kan ada yang terlewat ataupun mungkin baru diskusi kok kemudian baru ada muncul anaknya masalah ini kasus. Jadi di luar diskusi secara khusus. Diskusinya itu dilaksanakan secara terstruktur atau sewaktu-waktu atau ya tadi insidental atau sudah terstruktur terjadwal? Insidental kemungkinan bisa apa itu juga offline ya, terus bisa juga melalui kemungkinan kalau misalnya ada yang darurat. Nanti koordinasi di grup WA ya. Kalau menurut Mbak Sofi dari kegiatan yang insidental dengan terstruktur itu lebih efektif mana Mbak? Kalau lihat masalahnya. Karena kalau terstruktur mungkin ada yang terlupa kan, kita nggak bisa tahu masalah yang ada, yang mau ada seperti apa begitu. Tetap kalau yang struktur bagus juga, kemudian yang isi detail juga sewaktu bila diperlukan ya. Terus baik, berikutnya berkaitan dengan perencanaan kegiatan tahunan, apakah dilakukan berdasarkan data yang diperoleh? Ya, iya, sesuai, nggak ada yang melenceng. Kalau misalnya tadi tidak jadi prioritas kok masuk ke program, tidak mengada-ada. Tidak ada ya. Data itu dari eksternal kayak rapat pendidikan, kemudian ada masukan dari komite, kemudian juga ada internal kayak tadi program yang belum selesai, program yang belum berhasil. Oh iya, untuk evaluasi program, contohnya kayak tadi kan udah sampai ini ya, sudah 1 tahun, terus kita berhenti di bulan Juni karena akan memasuki tahun pelajaran berikutnya. Nah itu Mbak Sofi melakukan ini enggak tadi, evaluasinya terdokumentasi tidak? Kegiatan evaluasinya ada? Ya, mungkin tapi belum menyeluruh karena kita akan mengadakan rapat kerja, kadang ya terkendala ada schedule lain, yang lomba-lomba itu yang banyak sekali, kegiatan juga banyak sekali, kemudian sekarang sudah 5 hari kerja juga, waktunya nggak seperti itu. Kalau meskipun 5 hari kerja, tapi kan jam kerja tetap 37,5 jam. Iya, tapi kalau sudah ini khususnya murid ini. Kalau murid jam 12 sampai jam 1 juga gurunya ya juga sudah enggak adaptasi mungkin ya, perlu adaptasi, proses adaptasi. Atau mungkin di kegiatan pembelajarannya bisa dibuat tidak yang sepaneng terus di dalam
lebih Ini kalau variatif. menurut saya ini antara Jumat dan Sabtu. Kalau 6 hari kerja kita kan untuk Sabtu ceria ya kan kita nggak sepaneng ya. Nah itu kan kalau 5 hari kerja jadinya kan Sabtu ceria itu di hari Jumat. Nah otomatis untuk yang akademiknya ya kurang. Kalau menurut saya walaupun jamnya itu ditambah karena jam 12 sampai jam 1 itu anak sudah kurang efektif. Guru juga sudah ya mungkin capek gitu kan, itu jamnya kan jam 12 sampai jam 1. Sedangkan isoma kan itu kalau guru kan jam 12 sampai jam 1 juga. Break ya. Itu udah pernah sharing belum sama sekolahan lain yang sudah menerapkan 5 hari dan dalam 5 harinya itu sudah menganalisis beban mapel setiap JP-nya itu? Belum. Nah itu coba mungkin dari situ nanti bisa dapat inspirasi kan, bagaimana sih biar lebih efektif. Oke, selanjutnya yaitu berkaitan dengan apakah penyusunan perencanaan program didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program pada 1 tahun terakhir. Iya, di itu. Jadi yang kemarin kita ada program kendalanya, berhasilnya kan ada ya, enggak cuma kendala, keberhasilannya juga mungkin ada berapa persen, terus kendalanya juga apa, kita diskusi. Oke, berarti untuk bahan ya, ajuan ke perencanaan selanjutnya mau dilanjutkan atau ditambahi atau bagaimana. Yang dilibatkan siapa saja Mbak dalam apa tadi kan ada evaluasi ya, yang dilibatkan siapa saja? Seluruh teknik dan pendidikan. Tertuang dalam kurikulum sekolahnya kegiatan tersebut, evaluasi program tadi? Belum ya. Kalau berkaitan dengan pengkomunikasian, sudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak melalui Kaldiknya belum, serta rincian perencanaannya? Belum tadi ya. Belum ada. Sekolah belum ya. Berarti untuk evaluasi ini belum dituangkan. Evaluasi belum dituangkan dalam KSP-nya ya Mbak ya. Nah ini berkaitan dengan rapor pendidikan kan setiap tahunnya ada ya Mbak ya. Ada muncul posternya. Ini juga bisa menjadi media sosialisasi ke warga masyarakat. Contohnya kayak menyampaikan hasil rapor pendidikan sekolahan tersebut. Di sekolah udah punya media sosial. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk men-share. Jadi nanti tujuannya untuk apa? Biar masyarakat atau orang tua itu mereka memahami bahwa oh kondisi sekolah saya itu seperti ini. Jadi mungkin kan mereka akan memiliki banyak ide untuk membantu sekolah dalam membuat program yang nantinya bisa meningkatkan dimensi-dimensi tersebut. Jadi di-share di sosmed. Oke, untuk yang kedua, sesi yang kedua berkaitan dengan ini, apakah perencanaan tahunan telah serta mencakup minimal aspek perbaikan pembelajaran? Sudah ada belum? Kita fokus ke pembelajarannya itu di tahun pelajaran, kan berarti kita pakai tahun pelajaran. Tahun pelajaran kemarin itu yang kita programkan seperti ini untuk dapat meningkatkan pembelajaran yang seperti ini. Hasilnya ternyata ada seperti ini runtut dan rinci seperti itu sudah ada atau belum Mbak? Untuk kualitas pembelajaran. Iya, fokus ke peningkatan kualitas pembelajaran. Itu dengan DHT itu. Sudah ada berarti ya sudah. Untuk
KKG. Ya, peningkatan profesional tadi. Kalau untuk peningkatan sarana dan prasarananya, Nah, itu biasanya mengajukan proposal ke dinas. Kemudian kita juga ada dari komite juga. Dari komite juga ada. Terus ada yang lainnya lagi. Kalau dari RKT nanti menujunya ke Arkas. Ya, di Arkas juga berdasarkan IRBB enggak, Mbak? Iya. Ya, aspek perencanaan programnya juga sama. Ini dan ini nyambung. Nyambung. Ambil yang ke ini, misalkan kualitas pembelajaran untuk yang membutuhkan biaya. Nanti yang ini ya, Mbak ya. Apa ini? Ya, coba di sini ada. Ini apa nih? Kualitas pembelajaran. Kualitas ya. Iya. Kualitas ini. Ya, kualitas pembelajaran. Ya. Oh iya. Oke, berarti yang memang butuh biaya di situ sudah muncul ya. Kalau yang tidak butuh biaya nanti larinya kemana dia, Mbak? Larinya kan berarti nggak butuh biaya ya. Berarti udah stop gitu, apa ada tindak lanjutnya setelah dari sini? Tetap dilaksanakan programnya. Tetap dilaksanakan programnya. Sudah dibuat untuk ininya, kayak misalkan kalau kita mau ada yang anggaran kan mereka membuatnya proposal kegiatan kalau untuk mencairkan anggaran. Kalau yang tidak ada seperti ini pakainya apa untuk acuan kegiatannya, Mbak? Dibuat proposalnya enggak atau gimana? Cuma RKAS. Ini kan semuanya dari BOS. Kalau yang di RKAS kan dari BOS. Kemudian kalau yang misalnya yang kombel itu kan enggak bayar lah itu. Tetap dilaksanaan, cuma kan enggak masuk ke. Kalau untuk di KSP sendiri ada penjelasannya enggak? Misalkan ini pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. Pesertanya siapa, kapan dilaksanakan, penjelasan kegiatan seperti itu sudah belum cuma gambarnya. Oh, gambarnya secara umum ya kegiatan untuk yang di sini. Ada juga yang program literasi tersendiri. Ada. Sudah ada di kurikulumnya, berarti ada sudah. Di kurikulumnya nggak ada, cuma ada programnya. Memangnya harus ada sih, harusnya ada ya. Kadang kita melaksanakan program tapi nggak ada belum tertuang, jadi kayak insidental. Banyakan insidentalnya. Pelaksanaan ada, cuma nggak ada di kurikulum dalam kurikulum maupun pelaporannya. Oh, itu tadi mungkin karena proposal. Nah, iya. Mungkin itu juga yang nanti bisa menjadi catatan untuk berikutnya. Bagaimana sih biar semuanya itu iya, jadi di sini masuk, kemudian ini masuknya ke KSP, berarti kita ambilnya karena tadi kan sudah ada lini masanya. Januari sampai Desember. Kalau kita sedang menyusun KSP yang contohnya sekarang ini, berarti kita kan ambilnya bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, program di Juli sampai Desember itu juga harus masuk ke dalam KSP-nya. Nanti di KSP sudah ada perinciannya, atau jika tidak memungkinkan bisa jadi seperti tadi, terpisah, proposal terpisah. Kegiatan ini pesertanya siapa, sasarannya apa, kapan dilaksanakan. Kalau sudah sampai dengan kapan dilaksanakan, baru ke Kaldi. Ya, rata-rata terus terang aja masih terpisah program dan KSP-nya. Iya, tapi kalau misalkan walaupun belum masuk di secara rinci di KSP, sudah ada programnya secara terpisah, itu ya sudah lumayan lah. Nanti tinggal di-match-kan untuk yang tahun berikutnya, sudah cukup baik. Tenaga kependidikan di sana ada nggak, Mbak? Ada. Ikut terlibat tidak? Ikut. Keterlibatannya seperti apa? Ya, mungkin dalam hal sarpras, penyediaan sarprasnya. Kalau untuk perawatan sarpras
Mulai dari nyimpen, merawat, melaporkan kayak gitu itu siapa, Mbak? Untuk yang Sunda, Iya. Luis. Berarti guru ya? Dari guru. Kalau untuk kegiatan penyusunan program sekolah, keterlibatan dari PTK, itu ada dokumentasinya nggak? Kan tadi ikut gitu ya, ada dokumentasinya. Ada foto. Foto, foto kegiatan rapat, terus ada apa lagi? Notulen. Notulen ditandatangani per orang? Enggak sih. Daftar hadir. Daftar hadir ya. Ya, daftar hadir. Terus berkaitan dengan tadi upayakan kita tentunya fokusnya ke murid ya. Implementasi program semuanya dampaknya itu nanti ke murid. Nah, ini untuk kegiatan guru sendiri dalam meningkatkan pelayanan ke muridnya, mereka kan melaksanakan pembelajaran. Itu kan ada penilaian asesmen. Ada asesmennya, digunakan nggak sebagai bahan ketika menyusun program? Hasil asesmen anak-anak ini. Hasil harusnya digunakan sih, khususnya untuk kenaikan nanti PR di kelas selanjutnya. Kalau sama ini sudah digunakan? Ya, kalau berdasarkan diskusi sih sudah dilaksanakan. Dan maksimal penggunaannya? Sudah ada kegiatan refleksi sama guru? Sementara sekarang baru MPLS. Belum ada ya. Nanti bisa dimulai dari kegiatan MPLS, berarti kan udah selesai ya Mbak ya? Nanti dibuat laporannya, terus dilaksanakan kegiatan refleksinya. Waktu kemarin mau MPLS ada program-programnya nggak? Ada. Nanti bisa dievaluasi bagaimana pelaksanaan programnya, terus yang menjadi kendala atau tantangan mereka ketika melaksanakan program tersebut itu apa. Dimulai dari yang program paling dekat, soalnya kalau nanti tidak, pasti juga akan tertumpuk-tumpuk kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah sudah selesai Mbak Sopi. Berkaitan untuk KKA kan belum ya, coding sudah selesai, hanya SPMI. Terima kasih untuk waktunya, dan tadi juga sudah kami catat beberapa kendala tentunya yang nantinya bisa menjadi catatan untuk kami berkaitan dengan kita mengupayakan bersama perbaikan selanjutnya seperti apa. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu. Sukses juga. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sama. Oke.